Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang algoritma dan logika. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang konsep-konsep dasar apa itu logika, algoritma, dan contoh dari algoritma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur algoritma dan cara penyajian dari algoritma. Struktur algoritma, inti dari algoritma adalah menemukan solusi dari suatu permasalahan. Untuk menyelesaikan masalah, algoritma memerlukan spesifikasi input masukan sesuai yang diperlukan, memproses melalui serangkaian langkah-langkah dan menghasilkan output sebagai solusi dari permasalahannya. Jadi struktur dari algoritma itu ada masalah, algoritma, dan solusi. Ada inputan, masukan, setelah itu ada algoritmanya, prosesnya, cara langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah. Lalu setelah langkah-langkah tersebut dijalankan, maka akan menghasilkan sebuah output yang diharapkan. Dalam algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian judul algoritma, ada bagian deklarasi, ada bagian deskripsi. Bagian judul itu menerangkan gambaran umum tentang algoritma yang akan dijalankan. Misalnya resep masakan, petunjuk pelaksanaan, jadwal kegiatan, dan lain sebagainya. Contohnya judul resep masakan, algoritma resep masakan, cara membuat nasi goreng, atau menghitung volume balok, menghitung luas persegi, dan lain sebagainya. Bagian kedua itu pada struktur algoritma adalah bagian deklarasi. Bagian deklarasi merupakan tahap persiapan dari algoritma. Jadi, pada bagian deklarasi, kebutuhan-kebutuhan atau persiapan-persiapan yang akan digunakan pada langkah-langkah algoritma nanti itu ditempatkan pada bagian deklarasi. Contohnya, misalnya dalam volume balok ada variabel-variabel yang harus dipersiapkan. Misalnya ada variabel jari atau R, ada variabel tinggi, ada variabel konstanta atau pi. Contohnya kalau misalnya kita ingin masak nasi goreng, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu apa saja? Misalnya harus kita mempersiapkan nasi, terus kita harus mempersiapkan cabai, bawang, kecap, dan lain sebagainya. Nah, itu bagian deklarasi. Bagian selanjutnya adalah bagian deskripsi. Pada bagian deskripsi ini dijelaskan serangkaian langkah-langkah, instruksi atau pernyataan, statement untuk memproses alat dan bahan, inputan untuk menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Jadi pada bagian deskripsi ini adalah langkah-langkahnya, prosedur yang dijalankan pada algoritmanya. Oke, contoh dari struktur-struktur bagian algoritma dari resep puding mutiara. Resep puding mutiara ini sebagai judul algoritmanya. Persiapan bahan-bahan makanannya atau bahan-bahan lainnya itu dijelaskan pada bagian deklarasi, adalah bagian dari deklarasi. Sedangkan cara pembuatannya atau prosedur langkah-langkahnya untuk membuat
puding mutiara ini adalah bagian deskripsi. Selanjutnya, penulisan algoritma. Jadi penyajian algoritma ini ada beberapa cara dalam penyajian algoritma ini. Yang pertama, kita menggunakan bahasa natural. Yang kedua, kita menggunakan code namanya. Yang ketiga, kita menggunakan flowchart atau bagan alir. Menurut Donald Evan Knuth, seorang analisis algoritma yang baik dan benar harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut. Jadi, algoritma yang baik itu harus memiliki kriteria-kriteria. Salah satunya adalah kriteria ada inputan, harus ada output, harus ada finite, harus definite, dan efisien. Apa itu semua? Nanti saya akan berikan pertanyaan ini yang harus kalian jawab di tugasnya nanti. Pertama, bahasa natural. Penyajian bahasa natural. Bahasa natural ini adalah penyajian algoritma yang menggunakan kalimat deskripsi, yaitu menjelaskan secara detail suatu algoritma dengan bahasa atau kata yang mudah dipahami. Atau bahasa natural ini kita ibaratkan kita menjelaskan atau menuliskan sebuah langkah-langkah penyelesaian masalah dengan bahasa-bahasa yang sering kita gunakan. Mau bahasa yang bahasa yang kita sering gunakan atau bahasa resmi, gitu ya, dengan menggunakan kalimat deskriptif. Contohnya bagaimana? Contohnya bahasa natural. Nah, di sini ada algoritma untuk menghitung volume balok dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, ini langkah-langkah algoritma ini atau langkah-langkah penyelesaian masalah ini dengan cara algoritma bahasa natural ini bisa kalian terapkan di saat kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang modelnya harus diselesaikan dengan cara menghitung dengan rumus-rumus, ya. Contohnya di matematika, di fisika, di mata pelajaran yang ada hitungannya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kalian diberikan pertanyaan untuk menghitung volume balok. Kalian bisa uraikan dan kalian bisa terjemahkan, tuliskan dengan menggunakan bahasa natural. Yang pertama, ingat dalam menggunakan setiap membuat algoritma itu harus ada 3 bagian. Yang pertama ada judul, ada deklarasi, dan ada deskripsi, ya, sesuai dengan di atas, ya, deklarasi dan deskripsi. Oke, jadi ada strukturnya. Nah, selanjutnya dan dari algoritma ini juga harus memiliki kriteria-kriteria yang menurut Ervin Knuth. Harus ada inputan, output, finite, definite, dan efisien. Jadi kita jangan membuat algoritma yang panjang, harus yang efisien. Harus ada input dan outputnya. Yang pertama, kita membuat judul algoritmanya yaitu algoritma volume balok. Selanjutnya kita menuliskan deklarasinya, itu tahap persiapan. Input berupa panjang, lebar, dan tinggi balok dalam sentimeter. Outputnya berupa volume balok.
Langkah-langkahnya ini adalah bagian dari deskripsi. Langkah pertama, baca panjang, baca lebar, baca tinggi. Kalau kalian perhatikan, baca panjang, baca lebar, baca tinggi, itu adalah sebagai inputan. Kenapa sebagai inputan? Karena pada dasarnya kita harus memasukkan nilai panjang, nilai lebar, nilai tinggi, yang nantinya akan dihitung dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya di nomor 4, hitung volume balok adalah hasil panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya, outputnya adalah tuliskan volume balok. Tuliskan itu dalam bahasa natural itu adalah output dari hitungan atau fungsi dari hitung volume balok, yang mana proses itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Seperti ini. Cukup mudah bukan untuk bahasa natural, bahasa yang kita bisa menuliskan dengan menggunakan bahasa sehari-hari dan mudah dimengerti. Selanjutnya, penyajian menggunakan Sedekhout. Kalau kita perhatikan, namanya saja sudah Sedekhout. Berarti penyajian ini sangat mendekati kepada bahasa pemrograman, tetapi bukan bagian dari bahasa pemrograman. Sedekhout dapat diartikan sebagai kode bayangan, yaitu bahasa yang mendekati kode pemrograman yang sesungguhnya. Perbedaannya adalah setiap bahasa pemrograman, aturan penulisan kode harus benar-benar sesuai. Jika terjadi kesalahan sedikit saja akan menyebabkan error atau program tidak bisa dijalankan. Sedangkan dalam Sedekhout, aturan penulisan lebih bebas dan tidak terikat. Namun yang paling penting adalah mudah dipahami oleh orang yang menjalankan algoritma. Jadi, Sedekhout ini biasa digunakan atau dijelaskan kepada orang-orang yang biasa membuat program, nanti diterjemahkan ke dalam sebuah aplikasi. Nah, bentuknya ini sedikit berbeda dengan bahasa natural, tapi strukturnya dan bagiannya itu sama. Ada judul, ada deklarasi, dan ada deskripsinya. Contohnya di sini bagian judulnya adalah algoritma volume tabung. Jadi masih sama ya seperti contoh yang bahasa natural di atas, tapi bentuknya berbeda. Tapi strukturnya dan bagiannya itu sama. Yang kedua bagian deklarasinya atau bagian persiapan yang nantinya akan digunakan pada deskripsi ya, pada bagian deskripsinya. Bagian deklarasinya, pada persiapannya ada apa saja. Pada saat kita ingin menghitung volume tabung, kita harus mempersiapkan yang namanya jari-jari. Nah, ini diinisialisasikan menjadi R atau menjadi variabel R. Dan tinggi tabung diinisialisasikan jadi T atau variabel T, dan outputnya adalah V sebagai volume tabung. Di sini ada konstanta P sama dengan 3,14. Variabel R, T, P adalah bilangan real. Nah, itu adalah tahapan deklarasi atau tahapan persiapan. Selanjutnya adalah tahapan deskripsi, adalah proses langkah-langkah yang dijalankan. Yang pertama, di dalam Sedekhout ada inputan dan ada output tentunya. Kriteria yang harus dijalankan dalam algoritma ada input dan output.
Inputnya di sini di the code dituliskan adalah read, dan untuk outputnya dituliskan write. Langkah pertama, read R atau input masukkan nilai dari jari-jari. Yang kedua, read T atau masukkan nilai dari tinggi tabung. Jadi perbedaannya antara bahasa natural, kalau tadi baca panjang, baca lebar, baca tinggi gitu ya. Nah, kalau di sini read bukan lagi read jari-jari, tapi yang dituliskan adalah variabel atau inisialisasi dari jari-jarinya itu R. Read T ini adalah variabel dari tinggi tabung. Yang dituliskan itu adalah T-nya sebagai variabelnya. Lalu nomor 3 adalah proses perhitungan dari volume tabung, yaitu yang mempunyai rumus V, variabel V sama dengan P kali R kali R kali T. Setelah itu barulah dituliskan output dengan cara menuliskan write V. Write V itu adalah berarti memanggil hasil dari variabel V, yaitu dengan menggunakan rumus V sama dengan P kali R kali R kali T. R ini adalah nilai dari yang nomor 1, T ini adalah nilai yang diinputkan dari nomor 2 ini, proses nomor 2. Setelah itu N. Jadi algoritma ini harus memiliki batasan akhir agar algoritma ini tidak kemana-mana. Algoritma tidak ada batas, tidak infinite gitu, tidak ada batasan. Harus memiliki batasan. Ya. Terus yang ketiga adalah flowchart. Flowchart ini adalah bagian alir atau skema yang menunjukkan aliran di dalam suatu program secara logika. Jadi setiap proses-proses inputan atau output itu digambarkan, diwakilkan dengan simbol-simbol yang ada di dalam algoritma, di dalam flowchart tersebut. Nah, simbol-simbol tersebut memiliki makna dan memiliki arti. Ya. Flowchart ini merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses beserta pernyataannya. Jadi ibarat kalau kalian ingin membuat sebuah baju, tentunya desainer baju itu menggambarkan pola baju yang nantinya akan dibuat atau dijahit. Digambarkan pola bajunya gitu ya. Setelah jadi lalu diserahkan ke tukang jahit. Nah, begitupun dengan flowchart. Sebagai sistem analis, dia akan menggambarkan aliran proses dari sebuah program yang nanti akan dibuat. Dia akan membuat aliran-aliran proses apa saja yang akan dilakukan oleh program. Setelah jadi flowchart tersebut, bagan tersebut lalu diberikan kepada programmer. Contoh yang lain misalnya, kalau misalnya kalian ingin membangun sebuah rumah, arsitek sebelum membuat rumah, ada arsitek yang menggambar bentuk rumah, desain rumah, isi dalaman rumah itu seperti apa. Digambar oleh arsitek, ukurannya, lebarnya, ya.
bentuk atapnya dan sebagainya. Setelah bentuk rumah itu tersebut jadi, lalu gambar tersebut diserahkan kepada mandor atau tukang bangunannya untuk dibuat sesuai dengan gambar yang dibuat oleh arsitek tersebut. Begitupun flowchart, anak-anak. Oke, simbol-simbol dalam flowchart kita akan lihat ada bentuk-bentuknya yang berbeda-beda dan memiliki makna dan arti tersendiri. Simbol yang pertama itu adalah simbol eclipse gitu ya, ellipse gitu yang disebutkan yang memiliki nama yaitu Terminator, permulaan atau akhir program algoritma fungsinya ya. Jadi setiap flowchart itu harus memiliki terminator, harus dimulai dengan terminator dan diakhiri dengan terminator. Biasanya untuk awalan itu biasanya dituliskan mulai atau start, dan di akhir flowchart itu dituliskan selesai atau end. Selanjutnya ada garis alir atau flow line. Karena flowchart itu adalah bagian alir yang mengalir, itu harus memiliki garis alir atau flow line sebagai penanda bahwa proses selanjutnya akan diarahkan kepada simbol apa dan kemana proses tersebut selanjutnya, alirannya. Ibarat kalau kalian memiliki tempat air, dan tempat air pertama ini ingin dialirkan ke tempat air yang kedua atau ke tempat penampungan air lainnya, itu harus memiliki pipa untuk mengalirkan aliran air yang pertama ke tempat penampungan air yang kedua. Nah, itu fungsi dari garis alir atau flow line. Selanjutnya preparation. Preparation ini adalah proses inisialisasi atau pemberian harga awal, misalnya mendefinisikan konstanta di awal. Jadi preparation ini adalah sebagai inisialisasi. Jadi kalau tadi ada jari-jari divariabelkan menjadi R, tinggi variabelnya menjadi T, volume menjadi V gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan simbol preparation atau tahapan persiapan atau bagian dari deklarasi pada bagian algoritma. Selanjutnya, simbol yang wajib ada dalam algoritma itu adalah input dan output. Input dan output ini digambarkan dengan jenjang. Ini proses input atau output data informasi ya. Kalau tadi di dalam pseudocode itu dituliskan inputnya itu read ya, outputnya itu write. Kalau di dalam bahasa natural baca panjang, baca lebar gitu ya, tuliskan volume ya, itu untuk outputnya. Nah, ini menggunakan jenjang. Selanjutnya itu adalah proses tambangnya persegi. Proses itu adalah proses perhitungan atau pengolahan datanya. Kalau tadi di dalam pseudocode atau bahasa natural yang fungsinya itu yang V sama dengan P kali R kali T. Nah, ini bisa dituliskan di dalam simbol proses. Nah, biasanya di dalam flowchart ini terdapat kondisi bersyarat atau kondisi percabangan yang bisa menjalankan perintah untuk kondisi yang berbeda-beda.
Jadi diffusion disebutnya ya, percabangan ini digambarkan belah ketupat seperti ini. Nah, biasanya kondisi percabangan ini ada dua kondisi, iya atau tidak. Jadi contohnya misalnya kalau saya belok kiri, maka akan terjadi proses apa? Kalau saya belok kanan, maka akan terjadi proses apa? Gitu ya. Contohnya kalau misalnya saya belok ke kiri, maka akan terjadi macet. Kalau belok kanan, maka akan melewati rel kereta api seperti itu. Nanti kita akan buat contoh flowchart menggunakan diffusion. Selanjutnya ada simbol on-page connector. Simbol on-page connector ini adalah penghubung bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Contohnya kalau misalnya kalian membuat flowchart terus di dalam satu halaman dibagi menjadi dua kolom 1, kolom 2. Lalu di kolom 1 ini kalian sudah memenuhi kolom 1 ini, flowchartnya itu sudah penuh dan ingin melanjutkan kolom 2, di paling bawah kolom 1 ini kalian bisa tambahkan on-page connector, dan di paling atas di kolom 2 kalian tambahkan on-page connector. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa dari kolom 1 ini akan menyambung ke kolom 2. Dan dituliskan di on-page connectornya itu satu, di dalam on-page connectornya itu di kolom pertama dan di kolom keduanya juga tuliskan satu. Jadi tandanya apa? Bahwa di kolom pertama ini nyambungnya ke kolom kedua yang sebelahnya. Itu dalam satu halaman. Lantas bagaimana dalam berbeda halaman? Misalnya di dalam halaman 1 ini kalian sudah tidak cukup untuk membuat flowchartnya dan ingin melanjutkan ke halaman kedua, halaman berikutnya. Nah, ini gunakan off-page connector. Ditambahkannya di mana? Di paling bawah. Ya, di paling bawah halaman pertama, lalu di paling atas di halaman kedua. Setelah itu dilanjutkan lagi flowchartnya. Itu off-page connector. Jadi on-page connector itu adalah penghubung dalam satu halaman. Off-page connector itu adalah penghubung flowchart dalam berbeda halaman. Oke, contohnya ini menghitung volume tabung ya, seperti tadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Ini ada start ya. Ini ada tahapan persiapannya, Pi sama dengan 3,14 dan dihubungkan dengan garis alir flow line-nya. Lalu ada proses inputannya, ada read T atau masukkan nilai jari-jari, R masukkan nilai tinggi atau T. Setelah itu ada proses perhitungan rumus dari volume tabungnya dengan cara V sama dengan P kali R kali T. Setelah itu outputnya memanggil hasil dari fungsi dari V sama dengan P kali R kali T, write V. Setelah itu selesai. Di paling atas start ini terminator dan di paling bawah ini ada start terminator. Oke, langkah sederhananya kita akan membuat, misalnya contohnya kita akan membuat flowchart di sini ya. Kita akan membuat flowchart membuat kopi. Kita akan membuat algoritma membuat kopi. Algoritma membuat kopi. Ya. Oke, kita menggunakan bahasa natural saja ya.
pertama kita buat deklarasinya atau tahapan persiapannya. Persiapan ya, apa saja yang disiapkan? Yang pertama ya, kita menyiapkan gula, misalnya 1-2 sendok makan. Yang kedua, kopi 1 sendok makan. Yang ketiga, air panas. Yang keempat, misalnya kita gelas ya, yang pertama ya. Terus yang keempat, yang kelima bisa kita ya untuk mengaduknya nanti. Langkah-langkahnya bagaimana? Ini sebagai deskripsinya ya. Yang pertama, masukkan kopi ke dalam gelas berapa? 1 sendok makan. Yang kedua, masukkan gula 1 sendok makan. Yang ketiga, seduh dengan air panas. Yang keempat, aduk sampai merata ya. Yang kelima, oke. Ini contoh sederhana ya, contohnya algoritma membuat kopi. Nah, lalu setelah kita membuat algoritma ini, kita terjemahkan ke dalam bentuk flowchart atau bagian alir. Yang pertama, di dalam setiap flowchart itu kita harus membuat yang namanya terminator. Nah, dalam terminator ini kita bisa menuliskan mulai atau start, misalnya dengan mulai. Yang kedua, nah enaknya kalau kita sudah membuat penyajian dalam bentuk natural atau to the count, lalu kita akan terjemahkan dalam flowchart. Kita tinggal melihat saja langkah-langkahnya. Langkah pertama, masukkan kopi ke dalam gelas. Masukkan ini berarti adalah sebuah inputan. Kita masukkan di bagian di sini. Ya. Saya tuliskan seperti ini apa? Masukkan kopi ke dalam gelas. Masukkan kopi 1 sendok makan ya, 1 sendok makan. Oke, setiap simbol ini harus dihubungkan dengan flow line atau garis alirnya ya. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kita seperti ini. Setelah itu apa yang kedua adalah masukkan gula 1 sendok makan. Kita copy saja, sama-sama inputan ya. Bisa juga dalam satu simbol ini 2 inputan dituliskan. Masukkan kopi 1 sendok makan, masukkan gula 1 sendok makan. Nah, pada bagian ini saya ingin bedakan ya. Masukkan gula gulanya 2 sendok makan tadi ya, 2 sendok makan. Ini gulanya 2 sendok makan ya. Oke, ini juga harus dialiri dengan flow line. Setelah itu, setelah masukkan gula, seduh dengan air panas. Berarti masukkan
air berarti ya ke dalam gelas. Berarti ini juga kita masukkan sebuah jet ginjang ya. Seduh dengan air panas. Seduh dengan air panas. Oke. Kita buat seperti ini. Selanjutnya aduk sampai merata. Aduk sampai merata ini adalah sebagai proses ya. Sebagai proses. Nah, seperti ini. Teruskan aduk sampai merata. Oke, setelah itu kita minum ya. Minum dan selesai. Selesai. Oke, bagaimana? Cukup mudah bukan? Membuat flowchart dengan algoritma, contoh algoritma membuat kopi. Nah, tadi ada simbol yang akan saya jelaskan, yaitu simbol decision, dan kita akan masukkan ke dalam algoritma ini. Yaitu decision itu kondisi bersyarat di saat kita membuat flowchart, gitu ya. Nah, di sini kita bisa masukkan kondisi bersyaratnya. Contohnya dalam kasus apa? Kasusnya seperti ini. Ini saya delete dulu ya. Aduk sampai merata. Nah, setelah aduk sampai merata, biasanya ada sebuah kondisi di sini ya. Kondisi di sini. Decision. Oke. Apa biasanya? Setelah diaduk sampai merata, biasanya dicicipi ya. Cicipi. Nah, ada indikatornya di sini. Indikatornya apa? Indikatornya manis atau tidak. Ya, namanya kalau kalian buat nasi goreng, ada indikatornya apa? Enak atau tidak, asin atau tidak gitu ya. Kalau kalian buat apa ya, misalnya buat teh juga kan, manis atau tidak, dicicipi dulu. Nah, di sini kita hubungkan dengan flow lain. Nah, di sini kondisi bersyaratnya ada dua biasanya. Yang pertama, ya atau tidak. Kalau ya, dicicipi manis, maka akan terjadi apa? Kalau tidak, harus melakukan apa? Contohnya kalau misalnya di sini ya manis, berarti tinggal diminum, gitu ya. Kalau ya manis, tinggal diminum. Oke, di sini ada kondisi ya. Saya tambahin teks. Ini adalah kondisi ya. Setelah dicicipi, oh ya manis, oke, langsung minum dan selesai gitu ya. Terus kondisi yang keduanya bagaimana kalau tidak manis? Apa yang kita lakukan? Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa mengulang ke proses di atasnya, atau kita membuat proses yang baru. Contohnya kalau kita mengulang ke atasnya atau kembali lagi ke proses yang di atas, yang logisnya itu kita kalau tidak manis ya menambahkan gula. Tapi kita harus lihat alurnya lagi, apakah logis atau tidak. Contohnya kalau misalnya ini saya tarik ke atas, masukkan gula di sini.
misalnya masukkan gula ke sini ya, nah ke sini apakah ini tidak ya, ini kondisi tidak, pada saat dicicipi oh tidak manis, lalu kembali ke proses masukkan gula 2 sendok makan. Wah, banyak sekali ya gulanya yang dimasukkan, lalu diseduh dengan air panas. Wah, diseduh lagi dengan air panas, luber dongnya di gelas ya, lalu aduk sampai merata. Kalau kita perhatikan ini tidak logis. Dia logisnya apa? Karena kita harus masukkan gula lagi 2 sendok makan terlalu banyak, lalu diseduh lagi dengan air panas ya. Yang ada apa? Yang ada di gelas itu meluber nanti isinya. Nah, berarti caranya kita buat proses yang baru ya, berarti kita masukkan gula ya, jangan banyak-banyak, contohnya 1 sendok makan atau setengah sendok makan. Masukkan gula misalnya 1 sendok makan gitu ya, contohnya ini di sini. Nah, setelah kita buat inputan masukkan gula lagi, jangan didiamkan sampai di sini. Kenapa? Karena kalau kita baca setelah proses ini selesai ya sudah selesai. Hasilnya apa? Kalau kondisinya tidak manis ya kopi tersebut tidak akan pernah diminum oleh kita. Nah, setelah masukkan gula, kita apa? Kita aduk sampai merata, ya. Aduk sampai merata. Oke. Kita aduk sampai merata. Setelah aduk sampai merata, dicicipi lagi. Kalau tetap kurang manis, tambah 1 sendok makan lagi ya. Diaduk sampai merata lagi, cicipin lagi, tidak manis, nah tambah lagi 1 sendok makan ya, yang ada nanti diabetes ya. Nah, kalau sudah manis berarti tinggal minum seperti itu ya. Cukup mudah bukan? Ini adalah flowchart, contoh flowchart membuat kopi ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa dalam membuat solusi dalam algoritma itu tidak terpaku hanya satu algoritma saja, pasti banyak ya. Nah, tentunya kalian pun pasti punya cara membuat kopi tersendiri ya, apalagi sekarang cara-cara membuat kopi sangat banyak ya. Barista membuat banyak, dan model-model kopi pun banyak ya, ada espresso, ada cappuccino dan lain sebagainya. Itu memiliki banyak cara untuk membuat kopi dan banyak cara untuk membuat algoritmanya. Oke anak-anak, mungkin itu saja tentang algoritma dan logika dan cara strukturnya, cara penyajiannya, strukturnya, dan bagaimana algoritma. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan karena dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.